Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Selamat menyimak video kita hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu garam. Ya, selama ini kalau kalian belajar atau mengenal tentang garam, pasti yang kalian ketahui adalah garam natrium klorida aja kan, garam NaCl atau garam dapur. Nah, dalam ilmu kimia, garam itu tidak hanya garam NaCl saja. Ada banyak rumus kimia garam. Jadi sekarang kita akan belajar apa saja garam-garam tersebut, dan kemudian apa saja garam apa saja yang dapat terhidrolisis. Ya, garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi. Jadi ingat, reaksi netralisasi itu adalah reaksi antara asam dengan basa ya. Jadi suatu asam bereaksi dengan basa, hasilnya garam dan air. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar mereaksikan zat asam dengan basa dan menentukan rumus kimia dari garamnya. Tugas minggu lalu, menuliskan persamaan reaksi dan rumus kimia garamnya. Jadi sekarang kita akan aplikasikan konsep tersebut dalam menentukan jenis-jenis garam yang terhidrolisis dan sifat garamnya. Oke, apa sih itu sebenarnya hidrolisis garam? Jadi, hidrolisis itu berasal dari kata hidro atau dari istilah bahasa Inggris hydro ya, yang artinya air, dan lisis yang berarti peruraian atau penguraian boleh. Sehingga hidrolisis garam tersebut adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion dari garam dengan air dalam suatu larutan. Jadi wujud garamnya itu adalah larutan, bukan padatan ya. Ya, ada berapa sifat garam yang terhidrolisis? Ya, hidrolisis ini pengertian lainnya juga bereaksinya ion dari sisa basa lemah atau asam lemah dengan air. Ingat, nanti yang bersisa adalah basa lemah dan asam lemah dari segi molnya. Jadi anak-anak di sini karena pintas minat, mungkin anak-anak belum mengenal istilah mol. Mol itu jumlah zat ya. Jadi kita tidak terlampau seperti itu, tidak sampai membahas mol. Jadi cukup kita tahu yang mana terhidrolisis, yang mana tidak terhidrolisis ya, dan sifat garamnya apa. Oke, sifat garam ini terkait dengan pH-nya, pH dari garam tersebut, entah pH-nya mengikuti pH asam kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, atau netral sama dengan 7. Oleh karena itu, berdasarkan pembentuknya, ada 4 reaksi kimia, reaksi netralisasi tadi, yang menghasilkan 4 sifat garam yang berbeda, atau 4 jenis garam terhidrolisis. Nah, yang pertama, kalau reaksi netralisasi tersebut berasal dari asamnya kuat ya, dan basanya kuat, maka garam yang dihasilkan akan memiliki pH sama dengan 7, alias pH-nya netral, garamnya bersifat netral, alias tidak terjadi hidrolisis. Kalau sama-sama kuat pembentuknya asam dan basanya sama-sama kuat, berarti tidak terhidrolisis. Nah, kalau salah satunya saja kuat, asamnya saja kuat tapi basanya lemah, maka garamnya nanti bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Nah, hidrolisisnya terjadi sebagian. Nah, yang ketiga, kalau yang kuat adalah basanya, sedangkan yang lemah adalah asamnya, maka nanti akan terbentuk garam basa.
pH-nya lebih dari 7. Sifat hidrolisisnya sama juga, hidrolisis sebagian atau parsial. Nah, kalau keduanya sama-sama lemah, sifat garamnya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Nah, sebelumnya di perhitungan asam basa kalian kan sudah mengenal istilah Ka dan Kb ya. Ka itu dimiliki oleh asam lemah, Ka itu konstanta disosiasi asam lemah. Kalau Kb konstanta disosiasi basa lemah. Jadi dibandingkan Ka dan Kb-nya. Oke, nanti kita akan bahas di contohnya, di contoh soalnya. Jadi berdasarkan uraian ini, sifat garam itu ditentukan oleh komponennya yang kuat. Kalau asamnya yang kuat, pasti garamnya nanti bersifat asam. Kalau basanya yang kuat, berarti nanti garamnya bersifat basa. Kalau sama-sama kuat, berarti garamnya netral, tidak terjadi hidrolisis. Kalau dia sama-sama lemah, baru mempertimbangkan nilai Ka dan Kb-nya. Ya, sebelum lebih lanjut, saya akan mengenalkan dulu istilah asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah dari segi pH-nya ya. Ya, semakin kecil nilai pH-nya, seperti yang kita ketahui pH netral itu adalah 7, semakin jauh dari 7 alias kurang dari 3, asamnya pasti tergolong asam kuat. Nanti kalau diuji dengan kertas lakmus pasti akan merah merekah ya. Nah, kalau asam lemah rentangnya masih di antara ini 3 sampai 6 nanti. Warna kertas lakmusnya nanti jingga atau kuning. Kalau kamu celupkan kertas lakmus berwarna biru ke dalam larutan asam, nanti akan berwarna jingga atau kuning. Berarti ini adalah untuk asam lemah. Kalau dia warnanya merah merekah, biru menjadi merah merekah, ya asamnya kuat. Nah, kalau dia netral pasti 7, warnanya hijau atau tetap, nanti tidak ada perubahan pada kertas lakmusnya. Kalau dia basanya lemah, berarti rentangnya antara pH 8 sampai 11. Warna kertas lakmusnya dari biru tetap biru atau dari merah menjadi biru. Kalau basa kuat, berarti dia hampir mendekati 14 ya. Sudah kuat sekali basanya, berarti lebih dari 11 tergolong basa kuat. Nanti kalau diuji pakai kertas lakmus, yang merah menjadi ungu violet atau yang biru menjadi ungu atau violet. Nah, apa saja contoh-contohnya asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah tersebut? Nah, ini contoh-contohnya ya anak-anak, ini tabelnya, saya berikan tabel. Anak-anak bisa cari atau literasi sendiri nanti di Google boleh, dimanapun kalian menemukan sumbernya boleh dipakai. Ini saya tayangkan seperti ini, masih banyak yang lain contohnya. Ini sebagai panduan saja. Ya, anak-anak bisa baca nanti atau di screen boleh. Oke. Ya, kita langsung menginjak ke contoh ya. Bagaimana contoh garam-garam yang terhidrolisis? Yang pertama. Nah, ini ada icon. Ini sekaligus saya membahas PR minggu lalu, di mana kalian belajar menentukan rumus kimia garam. Kemarin di soalnya kan ada reaksi antara asam klorida, larutan asam klorida dengan larutan kalsium hidroksida. Jadi di sini reaksinya HCl bereaksi dengan CaOH 2 kali. Hasilnya adalah CaCl2 dan H2O. Reaksinya ini yang setara ya anak-anak, jadi koefisiennya diubah. Koefisien zatnya, bilangan yang ada di depan zatnya itu diubah untuk menyetarakan reaksinya agar sama jumlah atom di kiri dan di kanan tanda panah. Jadi rumus garamnya di sini adalah CaCl2, kalsium klorida. Nah, sekarang kita telaah untuk mengetahui jenis hidrolisisnya dan sifat garamnya. HCl di sini adalah asam kuat. CaOH 2 kali adalah basa kuat. Jadi sifat garamnya adalah netral karena sama-sama kuat. Ya, berikut uraiannya. Jadi pH-nya sama dengan 7. Oke. Contoh kedua,
Kemarin saya berikan contoh reaksi antara asam fluorida HF bereaksi dengan natrium hidroksida NaOH. Hasilnya adalah NaF. Larutan garamnya NaF. Rumus kimia garamnya NaF dan H2O. Ini reaksinya sudah setara anak-anak, jadi tidak perlu mengubah koefisien, semuanya satu koefisiennya. Ya, HF tergolong asam lemah, NaOH tergolong basa kuat. Jadi, garam yang terbentuk bersifat basa. Karena yang kuat adalah basa itu sendiri. Karena hanya sebagian yang dapat terhidrolisis, yaitu anion dari asam lemahnya nanti, maka sifat hidrolisisnya adalah parsial. Sebagian sifat garamnya adalah basa dan pH-nya lebih besar dari 7. Contoh ketiga, kemarin ada reaksi asam klorida bereaksi dengan aluminium hidroksida menghasilkan aluminium klorida ya. Jadi ini rumus kimia garamnya dan H2O. Ini reaksinya sudah setara, jadi ini koefisiennya yang sudah benar. Kita telaah lagi. HCl adalah asam kuat, AlOH 3 kali adalah basa lemah. Lalu sifat garamnya adalah garam asam, karena yang kuat adalah dari asamnya. Jadi nanti akan dihasilkan garam yang bersifat asam. Hidrolisisnya terjadi secara parsial atau sebagian, karena yang terhidrolisis adalah kation dari basa lemah saja dan pH-nya kurang dari 7. Oke, contoh yang keempat. Kemarin saya beri contoh reaksi antara asam sulfida H2S bereaksi dengan amonium hidroksida NH4OH menghasilkan amonium sulfida. Jadi ini rumus kimia garamnya yang benar. Dan air H2O. Ya, reaksinya ini yang setara. Ini dua koefisiennya. Kita telaah. H2S adalah asam lemah. NH4OH adalah basa lemah. Jadi, sifat garamnya karena sama-sama lemah, kita merujuk pada nilai Ka dan Kb. Untuk yang sama-sama lemah, asam dan basanya lemah, berarti semuanya dapat terhidrolisis, baik anion dari asam lemah maupun kation dari basa lemah. Maka sifat hidrolisisnya adalah sempurna atau hidrolisis total. Dan sifat dari garamnya akan ditentukan oleh nilai Ka dan Kb-nya. Jadi kalau Ka dari asam lemahnya sama dengan Kb dari basa lemahnya, maka sifat garamnya netral. Jika Ka nilainya lebih besar dari Kb, maka tergolong garam asam. Kalau Ka lebih kecil dari Kb-nya, maka menghasilkan garam basa. Nah, ini saya beri keterangannya. Jadi diketahui nanti nilai Ka dari asam sulfida H2S asam lemah sama dengan 9 kali 10 pangkat min 8. Kb dari basa lemahnya yaitu NH4OH sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalian bandingkan yang mana lebih besar, Ka atau Kb-nya. Mana lebih besar? Ya, jadi 10 pangkat min 8 dengan 10 pangkat min 5. Yang lebih besar adalah 10 pangkat min 5. Jadi Kb lebih besar dari Ka. Atau dengan kata lain, Ka lebih kecil dari Kb. Sehingga sifat garamnya adalah basa atau pH-nya nanti sama dengan 7. Ya, jadi saya rangkum ini menjadi suatu tabel. Ya, seperti penjelasan saya tadi. Sifat garamnya ditentukan oleh komponen atau pembentuknya yang kuat. Kalau asamnya kuat berarti garamnya asam. Kalau basanya yang kuat
berarti garamnya adalah basa. Kalau sama-sama kuat berarti netral. Kalau sama-sama lemah berarti bergantung Ka dan Kb. Ini contoh-contohnya. Ya, seperti biasa, untuk membuktikan pemahaman kalian, ini ada beberapa soal untuk dilatih. Silahkan kerjakan ini di buku latihan kalian, kemudian pekerjaan anak-anak di-upload di Google Classroom sebagai assignment. Dan ini akan menjadi nilai tugas kalian, ya. Segala tugas yang kalian kirimkan selalu saya compile, selalu saya kumpulkan dan menjadi nilai tugas kalian. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah menyimak video saya. Selamat bekerja dan jangan malu bertanya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.